Dijelaskan data adalah kumpulan informasi
menghasilkan data. Jadi yang namanya pengelolaan data itu proses pengumpulan, penyusunan, pengelolaan dan penyajian dan penafsiran data. Itulah yang dinamakan pengumpulan data. Jadi nilai itu dikumpulkan jadi satu. Setelah dikumpulkan barulah disusun. Setelah disusun diolah. Setelah diolah disajikan dan bisa ditafsirkan jadi yang namanya data. Terus setelah pengertian untuk pengolahan data, tujuan dari pengolahan data ini apa sih? Ayo silakan dibaca, Putri. Tujuan pengolahan data adalah agar data mudah dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Bentar ya. Tujuan pengolahan data adalah apa tujuannya? Agar data mudah dipahami dan digunakan dalam mengambil keputusan. Jadi tujuannya pembuatan data ini agar lebih mudah dipahami. Yang tadinya tadi data itu semrawut ya. Data itu yang amburadul, tidak beraturan. Karena adanya tentang pengolahan data ini, jadi tujuannya agar lebih mudah dipahami dan bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu adalah tujuan dari pengelolaan data. Di sini selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengelolaan data. Yang pertama itu ada apa pengolahannya? Mengumpulkan data. Setelah itu ada apa lagi? Selanjutnya yang ketiga ada pengolahan data. Yang keempat ada penyajian data. Dan yang terakhir apa? Menafsirkan data. Jadi langkah-langkahnya seperti yang pengertiannya tadi. Untuk mengolah data, yang pertama kita harus mengumpulkan data. Jadi data yang mau diolah itu dikumpulkan dari mana sumbernya dulu. Setelah diolah, barulah data itu disusun jadi sebuah data. Setelah disusun, baru kita mengolah. Mari, ini malah disusun ya, nama-namanya ini dapat ini sekian. Setelah itu diolah, data ini diolah dulu. Habis diolah nanti jadinya seperti apa? Setelah itu disajikan dalam bentuk tabel, bisa grafik. Itu adalah langkah-langkah dari pengelolaan data. Dari pengelolaan data sama langkah-langkah ini, adakah yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa tidak sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, biar konsentrasinya lagi kembali ya, tidak ngantuk. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, yang semangat lagi. Tepuk semangat. Selanjutnya ini ada yang namanya aplikasi untuk pengolahan data. Salah satu aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Microsoft Excel. Apa sih? Pernah nggak tahu apa namanya kabar ini? Pernah nggak memakai aplikasi ini? Ada yang pernah? Ada yang pernah ya? Ada yang tahu kan? Hampir semuanya kalian waktu di SD juga pernah mengalami atau mempelajari yang namanya aplikasi pengolahan data. Salah satunya yaitu Microsoft Excel. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan apa sih Microsoft Excel itu? Silakan Fahri, bisa membantu saya untuk membacakan pengertian dari aplikasi ini? Microsoft Excel adalah program aplikasi lembaga kerja yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan secara luas untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Nah, yang dibaca teman-teman kamu tadi, apa itu Microsoft Excel? Program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini sangat
Jadi mungkin untuk kali ini kalian menulisnya tidak secara manual, tapi kalian menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian lebih mudah nanti untuk mengelompokkan data daripada ditulis manual. Selanjutnya, untuk mengolah data itu ada contohnya, ada rumus dasar dari Microsoft Excel sendiri. Bu, gimana caranya mengumpulkan data ini? Ini saya ajarkan ya. Kita buka dulu Excel yang ada di laptop kalian masing-masing. Ini nanti saya kasih contoh dulu. Setelah itu nanti kalian bisa kerjakan sesuai dengan tugas yang ada di lembar kerja. Bawa semuanya ya. Ini saya kenalkan dulu yang namanya Microsoft Excel. Dimulai dari sebelah situ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. Tidak konsentrasi. Saya ulang lagi, kita ulang dari belakang. Silakan dimulai dari belakang. Mulai ya. 1, 2, 3. Saya ulang lagi. Harus konsentrasi. Dimulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. 1, 2. 2. Silakan berkumpul sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sebelah situ, dan kelompok 4 nanti di belakang. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan kelompoknya dibentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan berbentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan langsung. Yang kelompok 1 silakan berkumpul di kelompok 1. Yang kelompok
sajikan. Nanti Bapak habis semuanya kan? Nanti ini saya kasih contoh. Semisalnya ya, nanti kalian membuat yang namanya kolom. Berarti klik tab di salah satu kolom. Setelah itu tekan atau ditekan lama ya, ditekan yang sebelah mouse-nya itu sambil diseret ke samping. Ada berapa kolom itu yang terblok? Ada 3 ya. Diseret ke bawah lagi, ditarik ke bawah, itu ada berapa kolom, setelah itu dilepaskan. Kalau sudah pelan-pelan seperti ini, silakan diklik kanan. Klik kanan, nanti itu muncul yang namanya format cell. Setelah format cell, baru kita buka yang namanya border. Nanti kita pilih, di sini ada garis-garis, kita tinggal ngasih klik sini, terus diklik saja sampai membentuk sebuah kotak. Setelah itu klik oke, baru jadi yang namanya kolom. Kalau kita membuat manual, kita apa? Sambil bergaris. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi ini lebih praktis. Setelah itu diketikkan nomor. Di situ ada yang namanya nomor ya. Jangan lupa, biasanya diawali dengan huruf besar. Nah, nomor. Setelah nomor, nanti kalau kolomnya dikecilkan gimana Bu? Bisa dikecilkan. Tinggal ditarik saja ke samping. Setelah itu habis nomor, apa ada? Nama. Diketikkan nama. Setelah diketikkan nama, baru diketikkan apa? Nilai. Setelah diketikkan nilai, barulah yang namanya rata. Sini nanti ada rumusnya. Yang pertama dituliskan angkanya dulu, angka 1. Terus ditulis lagi angka 2. Bu, apakah ditulis lagi dari angka 1 sampai 10 ke bawah? Tidak usah kalian tuliskan. Langsung saja dari angka 1 ini silakan diblok, ditarik ke bawah. Kalau sudah, sambil diperhatikan ya. Kalau sudah, yang pojok ada tanda plus itu silakan ditarik sampai ke bawah terus, sampai keluar angka 1 sampai 10. Jadi kita tidak usah ngetik, tinggal ditarik saja. Bu, kok ini tempatnya berada di samping? Berarti untuk yang ini silahkan ditaruh di tengah. Ini ada bagian ini ya. Tulisannya sudah berada di tengah. Untuk namanya gimana Bu? Namanya seumpama ini ada namanya Desi, yang ini namanya Ratna, yang ini namanya Adel, ini namanya Putri, dan seterusnya. Setelah itu dia dapat nilai ulangan. Ini ada, saya tulis nilai 1 ya, nilai 1. Selanjutnya di sini ada nilai 2, berarti dia mempunyai 2 nilai. Langsung saja di sini ditulis 75. Di sini si Desi dapat nilai angka 80. Di sini nanti ada jumlah. Kalau sudah seperti ini Bu, gimana? Tinggal kita klik di sini ya. Untuk menghitung rumus nilai tambah atau penjumlahan, berarti kita ketikkan dulu sama dengan. Setelah sama dengan, kita tuliskan sum seperti ini ya. Kalau sudah ada buka kurung, diklik ini, klik angka situ. Setelah itu diklik lagi angka yang diklik angka yang 1. Setelah itu diseret ke angka yang kedua. Setelah itu tutup kurung, baru di enter. Jadi kalian tidak usah menghitung. Barulah ketemu yang namanya 75 ditambah 80 itu ada nilai 155 dan seterusnya. Bisa? Ada yang bisa bantu Bu Yuni di depan untuk ngetik saja? Ayo Yuna, bisa? Silakan di depan. Silakan bantu saya untuk ngetik yang ada tulisan di sini. Sambil nanti dipraktekkan ya, biar nanti bisa ya.
tabel sesuai dengan LKPD tersebut. Sudah? Kalau sudah silakan membuat tabel sesuai dengan LKPD. Nah, ini sudah.
Sekarang perhatikan. Dan nilai UTS-nya 88. Jadi hasilnya adalah 148. Terus Yang keempat adalah yoga. Nilai tugasnya 80 dan nilai UTS-nya 70. Jumlahnya adalah 150. Yang kelima 5. Nilai tugasnya adalah 90 dan nilai UTS-nya 90. Jadi jumlahnya adalah 180. Yang keenam relatif. Nilai tugasnya adalah 70
Nanti kalau besok kapan saya ambil video lagi, tak pilih aku mau kayak gini mana. Sing iki gak kena diatur, sing iki barang gak bunga nganu. Oh, saya sepramaku silakan diikuti yang ada instruksi di depan ya. Deal, sing temen aku sing mau jagon. Makanya itu supaya semua itu. Saya ulang lagi. Untuk pelajaran kali ini ada yang ditanyakan? Dari pelajaran pengelolaan tentang data ini, kira-kira apa sih yang dipelajari dari pembelajaran kali ini? Apa yang kalian pelajari? Tentang apa kita tadi mempelajari tentang apa? Tentang data. Terus pelajaran tentang apa lagi? Apa lagi? Tentang apa lagi? Pelajaran tentang apa lagi? Membuat tabel data. Semuanya bisa membuat tabel data. Jadi membuat data itu menyajikan data untuk mengolah data. Yang pertama kita harus mengumpulkan apa bahan atau datanya dulu. Setelah dikumpulkan terus diapakan lagi? Disusun. Setelah disusun terus diapakan? Setelah disusun terus diapa? Disajikan. Jadi setelah yang namanya membuat data, kita mencari banyak dulu, kita susun, setelah itu kita sajikan. Silahkan dibuka HP-nya lagi. Silakan masing-masing kalian membuka HP-nya masing-masing. Silakan untuk berkat di depan. Buka bukunya ya. Silakan untuk kuisnya, silakan maju ke depan satu-satu. Silakan maju ke depan satu-satu untuk kuisnya. Sudah? Silakan maju ke depan satu-satu. Sudah? Silakan maju ke depan. Silakan maju. Silakan maju ke depan. Sudah, kalau sudah silakan diisi. Silakan diisi. Silakan diisi. Yang rapi ya. Saya tak penutupan yang rapi ya. Saya tak penutupan tempat duduknya yang rapi. Putri, silakan tempat duduknya yang rapi. Saya tak penutupan, kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Rambutnya silakan dulu. Rambutnya silakan dilakukan dan silakan kembali ke tempat semula. Sudah. Dari pelajaran hari ini ada yang ditanyakan?